pejabat bea dan cukai guna mengawasi masyarakat apakah masyarakat tersebut itu menaati aturan kepabeanan atau tidak, dan juga sebagai sarana pejabat bea dan cukai untuk melihat barang masuk atau keluar dari Indonesia. Ada 4 tujuan pemeriksaan kepabeanan. Pertama, itu memastikan kebenaran apakah barang itu sudah sesuai dengan deskripsi atau belum. Yang kedua, itu mencegah penyelundupan barang-barang ilegal. Yang ketiga, menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan atas impor atau ekspor. Dan yang terakhir, itu melindungi industri dalam negeri dari praktik jahat. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen itu bertujuan untuk memastikan apakah eksportir dan importir memasukkan data yang valid agar tidak perlu melakukan pemeriksaan fisik jika tidak ada indikasi risiko. Oke, jadi yang kedua ada pemeriksaan fisik barang. Jadi pemeriksa memastikan apakah barang yang diekspor atau diimpor itu sudah sesuai dengan deskripsi dan jumlah yang tertera pada dokumen. Jadi hal ini bisa mendeteksi apakah ada barang-barang ilegal. Yang terakhir adalah pemeriksaan mendalam. Nah, pemeriksaan mendalam ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan bila adanya indikasi ketidaksesuaian ataupun pelanggaran saat pemeriksaan fisik dan dokumen. Kepabeanan ada 3 jalur, yaitu yang pertama adalah jalur hijau. Jalur hijau adalah pemeriksaan kepabeanan dengan tingkat risiko yang rendah. Jalur hijau hanya memerlukan pemeriksaan dokumen saja. Jalur hijau dikhususkan untuk importir dengan risiko rendah, lalu barang dengan risiko rendah. Lalu yang kedua ada jalur kuning. Jalur kuning adalah pemeriksaan kepabeanan dengan tingkat risiko yang sedang. Jalur kuning ini hanya memerlukan pemeriksaan dokumen. Tapi jika ada kasus-kasus khusus, diperlukan pemeriksaan fisik. Jalur kuning ini dikhususkan untuk importir dengan risiko sedang, lalu barang dengan risiko sedang. Lalu yang terakhir ada jalur merah. Jalur merah ini adalah pemeriksaan kepabeanan dengan tingkat risiko yang tinggi. Jalur merah memerlukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan mendalam. Mau tahu tahapan pemeriksaan fisik barang impor? Yuk simak video ini. Sanksi administratif merupakan sanksi yang paling ringan yang diberikan pada importir, eksportir yang tidak memberitahukan barang impor ekspor dengan benar. Yang kedua, tidak menyerahkan dokumen tepat waktu. Yang ketiga, tidak mematuhi hasil pemeriksaan fisik.
Dan yang keempat, menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar. Oke, yang kedua itu ada penyitaan barang. Jadi barang impor atau ekspor bisa disita jika terbukti melanggar ketentuan seperti barang terlarang, tidak sesuai izin, atau tidak memenuhi syarat. Jika pelanggarannya tergolong berat, misalnya penyelundupan, pemalsuan dokumen, lalu penghindaran pajak dalam jumlah besar, maka importir bisa dikenakan hukum pidana.